Sahabat Retimes, praktik jurnalisme yang mengabdi pada algoritma menjadi isu sentral di dunia pers saat ini. Hal ini juga diakui langsung oleh Presiden Jokowi saat menghadiri perayaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan. Menurutnya, penyebaran informasi pada saat sekarang ini justru didominasi oleh media tanpa redaksi. Media baru tersebut kebanyakan diatur oleh kecerdasan buatan yang hanya mementingkan sisi komersial saja. Alhasil, konten-konten recehan yang sensasional pun menjadi konsumsi publik setiap hari. Tidak sampai di situ saja, konten-konten ini pun tidak jarang banyak yang melanggar kode etik jurnalistik. Data Dewan Pers 2022, ada 691 pengaduan kasus pers, di mana sekitar 97% pelanggaran adalah media daring. Adapun pelanggarannya adalah terindikasi hoax atau fitnah, tidak ada verifikasi, hingga konten yang mengandung provokasi seksual. Jika sudah seperti ini, kerinduan akan hadirnya jurnalisme berkualitas pun menjadi hal yang tidak bisa dibendung lagi. Peneliti bidang komunikasi jurnalistik dan media, Zulkarnain Hamson, dalam wawancaranya dengan Retimes ID mengatakan, untuk mengembalikan jurnalisme berkualitas, banyak hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, utamanya pemerintah dan pemilik media. Pertama adalah kesejahteraan wartawan. Data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mengungkapkan bahwa masih banyak wartawan, utamanya media daring, yang menerima upah yang tidak layak. Di Makassar misalnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Makassar, Didit Haryadi, dalam wawancaranya dengan Retimes ID mengungkapkan bahwa media daring di kota Makassar bahkan tidak ada yang memberi upah lebih dari 2 juta kepada wartawannya. Hal ini kemudian menurutnya menjadi wajar ketika jurnalis akhirnya terpaksa mencari pekerjaan alternatif untuk mendapatkan tambahan penghasilan demi menghidupi diri dan keluarganya. Ini menjadi soal ketika di luar jurnalis akhirnya menerima suap atas sebuah pemberitaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menggadaikan independensi. Selain kelayakan upah, selanjutnya adalah kekerasan yang menghantui pekerjaan pers, yang perlu juga mendapatkan perhatian, agar mereka tidak takut bersuara dan menghadirkan jurnalisme yang berkualitas. Sepanjang tahun 2022, Aliansi Jurnalis Independen mencatat ada 61 laporan dari jurnalis yang menjadi korban kekerasan ketika sedang melakukan peliputan. Data tersebut mengalami peningkatan hampir 50% dibanding tahun 2021 sebanyak 43 kasus. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, Erik Tanjung, dalam wawancaranya dengan Retimes mengungkapkan bahwa wartawan hari ini tidak hanya mengalami kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan digital. Dan ironisnya, tidak semua kasus tuntas di ranah hukum. Erik menerangkan bahwa terkadang kasus yang sudah diserahkan ke pihak kepolisian pun tidak diproses sampai selesai. Hal inilah yang kemudian tidak menimbulkan efek jerak kepada para pelaku kekerasan. Selanjutnya adalah jeratan regulasi yang juga berpotensi mengkriminalisasi wartawan. Kehadiran Undang-Undang KUHP dan ITE dengan sejumlah pasal kontroversialnya juga bisa menjerat wartawan kapan saja dan di mana saja saat mereka bertugas, kendati mereka dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat bahwa cita-cita mengembalikan jurnalisme berkualitas itu tidak hanya tugas wartawan semata, tapi juga pemerintah dan pemilik media. Dan untuk pembaca dimanapun Anda berada, saatnya kita menjadi pembaca dan penonton yang cerdas dengan mengkonsumsi informasi yang berkualitas. Karena sejatinya apa yang Anda baca menentukan siapa Anda sesungguhnya.